Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Mari kita belajar IPA kali ini tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat muatan listrik dan mengidentifikasi jenis dan besar muatan listrik. Nah, kita pertama akan belajar tentang muatan listrik ya. Pertama, muatan listrik. Nah, kita tahu bahwa penyusun suatu zat yang paling kecil itu adalah atom, yaitu atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu kalau kita gambarkan atom itu seperti ini. Di tengahnya ada inti atom, kemudian di sekeliling inti itu ada elektron-elektron yang mengelilinginya. Di inti atom ada muatan positif dan ada yang netral. Jadi muatan yang positif inilah yang disebut dengan proton, kemudian yang tidak bermuatan ini adalah neutron, sedangkan yang di sekeliling atom itu adalah partikel-partikel yang bermuatan negatif. Nah, jumlah masing-masing partikel ini itu tergantung dari jenis atomnya. Misalnya seperti ini dulu ya. Nah, yang bermuatan negatif ini adalah elektron. Elektron ini memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Kejadian apa sajakah dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan adanya gejala interaksi antara muatan listrik? Nah, selanjutnya coba kita akan melakukan percobaan seperti ini. Kita gantungkan ada penggaris plastik atau sisir plastik begitu, kemudian yang satunya lagi ada penggaris plastik, kemudian penggaris ini kita gosok-gosokkan ke rambut yang kering beberapa kali, lalu didekatkan ke penggaris plastik yang digantung tadi. Apa yang terjadi? Ternyata penggaris plastik di sini akan tertolak. Jadi ada gaya tolak menolak di sini. Tolak menolak. Kenapa bisa seperti ini? Kemudian kalau kita lakukan lagi, yang tadi ada penggaris plastik yang digantung, kemudian di sini ada kaca, sebatang kaca yang digosok-gosokkan juga dengan kain sutra misalnya. Ini digosok-gosokkan, kemudian didekatkan ke penggaris plastik, maka apa yang terjadi? Maka penggaris ini akan ketarik oleh batang kaca tadi. Jadi di sini ada tarik menarik. Mungkin untuk yang lebih sederhananya, kalian bisa menggosok-gosokkan penggaris plastik ini dengan rambut kalian yang kering, kemudian didekatkan kemudian penggaris plastik yang sudah digosok-gosokkan dengan rambut kalian yang kering, kemudian didekatkan ke sobekan-sobekan kertas kecil-kecil seperti ini. Apa yang terjadi? Maka kertas-kertas kecil ini akan ketarik oleh penggaris plastik tadi, kemudian lepas kembali. Nah, gejala semacam itu menimbulkan apa yang namanya adanya muatan listrik. Hal itu tadi terjadi karena ada kaitannya dengan elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Nah, benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif. Contohnya adalah
penggaris plastik yang netral tadi setelah digosok-gosokkan ke rambut akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Contohnya adalah batang kaca tadi yang digosok-gosokkan dengan kain, maka batang kaca yang netral akan berubah menjadi benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Nah, interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Jadi ini dan ini tuh ada gejala listrik statis. Pada umumnya jumlah elektron dan proton pada atom suatu benda itu adalah sama. Jadi awalnya penggaris plastik itu di sini ada elektron dan proton yang jumlahnya sama. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah digosok-gosokkan, ini awalnya netral, kemudian digosok-gosokkan dengan kain kering misalnya, maka dari kain kering ini yang punya elektron dan proton yang jumlahnya sama pula, maka elektron dari kain itu akan pindah ke penggaris plastik tadi, sehingga menimbulkan lebih banyak elektron yang ada di sini. Sehingga penggaris plastik kelebihan elektron maka akan menjadi benda bermuatan negatif. Gitu ya, sedangkan penggosoknya yaitu kain akan menjadi bermuatan positif. Seperti itu. Jadi ini contohnya adalah plastik digosok dengan kain wol misalnya. Sebaliknya, jika ada kaca, ini ada kaca, awalnya itu netral, jadi punya proton dan elektron yang sama. Kemudian jika digosokkan dengan kain sutra misalnya, yang mana punya elektron dan proton yang sama, awalnya netral semuanya, digosok-gosokkan ke sini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kacanya akan kehilangan elektron, elektronnya akan pindah ke sutra gitu. Sehingga di sini akan kekurangan elektron, maka kaca akan menjadi benda bermuatan positif. Ingat, yang tadi yang pertama dengan yang kedua di sini yang berpindah adalah elektronnya. Jadi elektron bisa pindah dari kaca ke sutra, atau yang tadi elektronnya bisa berpindah dari kain, misalnya kain wol pindah ke plastik gitu. Inilah salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan, yaitu dengan cara menggosok-gosokkan benda. Lalu bagaimana cara mengetahui suatu benda itu bermuatan atau tidak? Maka caranya adalah kita menggunakan alat yang namanya elektroskop. Nah, perhatikan gambar elektroskop berikut ini. Ini ada 3 bagian utama. Yang pertama, kepala elektroskop. Kepala
Yang kedua adalah daun elektroskop. Kemudian yang ketiga yang menghubungkan antara kepala dan daun ini adalah batang konduktor. Nah, jadi kepala dan batang ini terbuat dari logam konduktor yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian di sini ada daun. Ini ada 2 helai yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium. Daun elektroskop akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Jadi, daun elektroskop mula-mula menutup atau netral. Bila sebuah benda disentuhkan pada lempeng logam dan daun elektroskop tetap menutup, maka benda tersebut tidak bermuatan. Apabila benda disentuhkan pada kepala elektroskop dan daun elektroskopnya membuka, berarti benda tersebut bermuatan. Bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Adapun cara kerja elektroskopnya adalah seperti ini. Yang pertama, di daun elektroskop di sini, ini awalnya netral, jadi masih menutup karena jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Di sini pun juga sama, positif negatifnya jumlahnya sama, makanya netral. Kemudian jika didekatkan benda bermuatan, misalnya di sini positif, maka akan terinduksi kepala elektroskopnya. Nah, positif akan menarik negatif. Jadi yang negatif-negatif ini akan tertarik ke atas. Dan berkumpul di kepala elektroskop. Jadi kepalanya negatif. Sedangkan di bagian daunnya akan bermuatan positif, baik yang satu maupun yang helai kedua ini positif dan positif. Makanya karena muatannya sama positif dan positif akan menjadi tolak menolak sehingga daunnya membuka. Gitu. Ingat cara mudahnya, kalau di sini positif, maka di bagian kepala negatif, di bagian daunnya positif, negatif, positif. Kemudian untuk benda bermuatan negatif, jika didekatkan di kepala elektroskop, maka akan terinduksi sehingga elektron-elektron yang ada di kepala akan tertolak oleh elektron benda ini, sehingga elektronnya akan mengalir ke bawah, sehingga akan berkumpul di bagian daunnya di sini, sehingga kelebihan elektron, maka daunnya menjadi bermuatan negatif, kepalanya menjadi bermuatan, sehingga di sini bagian bendanya yang bermuatan negatif, maka kepalanya bermuatan positif, sedangkan daunnya bermuatan negatif, positif, negatif. Kemudian tugas kalian adalah membuat elektroskop sederhana. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kalian yang pertama siapkan gelas plastik, gelas aqua plastik misalnya, diposisikan terbalik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di bagian sini diberi lubang, kemudian dimasukkan kawat tembaga sepanjang kira-kira 15 cm sampai di bagian tengah-tengah di sini. Kemudian yang bagian sini dibengkokkan dan di bagian atas dibuat melingkar begitu, seperti obat nyamuk gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini sebagai daun elektroskopnya dicantelkan pakai kertas. Jadi kalian siapkan kertas ya kurang lebih 8 cm, yang di sini lebarnya kurang lebih setengah
cm. Kalian potong kertas ini, kemudian kalian arsir menggunakan pensil 2B, diarsir. Bolak-balik lebih bagus, atau satu sisi aja nggak apa-apa. Kemudian setelah itu ditekuk, dilipat sehingga menjadi seperti ini. Nah, menjadi lipatan ya. Maka ini dicantelkan di bagian sini tadi. Itu sudah jadi elektroskopnya. Diletakkan di lantai atau di atas meja. Lalu coba kalian siapkan penggaris plastik atau sedotan. Oke, sedotan plastik. Kamu gosok-gosokkan sedotan plastik ini di rambut kalian yang kering, digosok-gosok ya, atau jadi ini digosok-gosok di rambut atau di kain. Setelah itu didekatkan di sini. Amati daun ini ya, daun yang sudah ada di sini membuka atau menutup. Kalau menjadi lebih lebar membukanya, maka berarti ini bermuatan listrik. Silahkan dibuat video. Kemudian dikirimkan. Ini sebagai tugas kalian hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.